Saudara-saudari yang terkasih, kiranya wajar kalau seseorang yang akan bekerja bertanya soal upah, atau seseorang yang berkorban bertanya apa kompensasinya. Demikianlah juga, sadar atau tidak sadar, kita kadang bertanya pada Tuhan, apa ganjarannya kalau saya melayani dalam gereja atau saya berbuat sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Karena baptisan, kita sebenarnya bukan hanya dianugerahi Allah sebagai anak Allah, tetapi juga kita diutus untuk mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah. Maka baptisan kita itu karunia sekaligus perutusan, anugerah sekaligus juga tanggung jawab. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengutus para muridnya untuk mendahului Yesus mempersiapkan kedatangannya. Para murid diminta untuk menyiapkan umat agar saat dikunjungi oleh Yesus mereka mau dan mampu menerima Yesus dengan pas dan pantas. Saat kembali dari tugas perutusan, Yesus menyaksikan bagaimana para murid mengalami sukacita karena berhasil melaksanakan tugas perutusan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pemimpin dimanapun, misalnya di lingkungan pemerintah, sebagai kepala daerah, misalnya sebagai gubernur, di lingkungan perusahaan, sebagai direktur, di lingkungan organisasi, sebagai ketua, di yayasan, di gereja, sebenarnya adalah anugerah Allah sekaligus juga panggilan yang menuntut tugas. Maka lihat saja, setiap orang karena jabatannya, orang itu mendapat privilege, dinomorsatukan, diperlakukan istimewa. Itu hak yang didapatnya. Tetapi karena jabatan itu juga orang mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Makin tinggi jabatannya, makin besar privilege hak istimewanya. Tapi juga makin besar, makin berat tanggung jawabnya, dan makin luas, makin lebar juga pekerjaannya. Demikianlah dengan menjadi para murid Yesus. Mereka mendapat privilege, perlakuan istimewa, tetapi juga mendapat perutusan. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengutus 72 murid berdua-dua untuk menyiapkan umat yang akan dikunjunginya. Yesus mengutus para murid dalam kebersamaan. Karya kerasulan dan pelayanan yang dikehendaki oleh Yesus adalah pelayanan yang bersifat komunal. Sekalipun panggilan perutusan itu bersifat individual, ditujukan kepada masing-masing pribadi secara unik dengan tugas yang berbeda-beda, tapi dijalankan secara sinodal dalam semangat kebersamaan, sehati sejiwa bersama berbagi sukacita. Mereka yang diutus diberi kuasa menyembuhkan dan mengusir setan. Mereka dilengkapi dengan kuasa yang dibutuhkan sesuai dengan tugas mereka agar umat yang dikunjungi oleh Yesus siap baik secara lahir maupun batin, sehat secara badani dan rohani, bebas dari penyakit dan kuasa iblis, sehingga dapat menerima Yesus secara pas dan pantas. Itulah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid yang diutusnya. Dalam perutusan itu, Yesus juga meminta para murid untuk fokus pada tugas perutusan, yaitu dengan mengandalkan kuasa Allah. Walau tentunya fasilitas material, perlengkapan fisik perlu dipenuhi, fokus dengan mengandalkan penyelenggaraan ilahi dan kekuatan Allah adalah jalan rendah hati untuk tidak terjebak pada menggantungkan diri pada fasilitas duniawi dan kekuatan manusiawi. Seakan-akan keberhasilan dalam pelayanan itu adalah keberhasilan pribadi. Padahal pekerjaan pelayanan adalah milik Tuhan. Maka Tuhan berkata, mintalah kepada yang empunya tuayan, maka ia akan mengurus pekerja-pekerjanya. Santo Paulus dengan sangat bagus merumuskannya di dalam 1 Korintus 4
11 dengan mengatakan, ada 1 Korintus 3:6, Paulus, aku menanam, Paulos menyiram, dan Tuhan yang menumbuhkan. Demikian kita merencanakan, kita berpikir, kita mengerjakan, Tuhan yang memberi berkat sehingga keberhasilan terjadi. Maka lihat, hasilnya luar biasa. Walau membawa perlengkapan minimal, tak membawa bekal, mereka berhasil menyelesaikan perutusan dengan sukacita. Hingga mereka berseru, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Padahal mereka orang biasa. Bukan 12 rasul. Dari 12 rasul diutus, ada 70 orang lain yang diutus, pengikut biasa umat diutus dan diberi kuasa oleh Yesus, dan hasilnya luar biasa. Orang sakit disembuhkan dan setan-setan bergelimpangan. Yesus mengingatkan mereka bahwa ganjaran yang jauh lebih berharga bukanlah kepuasan karena keberhasilan menyaksikan karya dan kuasa Allah melalui pekerjaan mereka, tetapi karena Allah akan menganugerahkan apa yang pantas di surga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Luar biasa, saudara. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang melayani itu nyanyi, ya, namamu terdaftar di surga. Luar biasa ya. Ya, hebat ya, ini yang melayani. Kita semua sebetulnya diberi oleh Tuhan tugas pelayanan masing-masing. Di dalam keluarga, ya, dalam keluarga, di tengah tetangga, tengah masyarakat, semua ada dengan tugas masing-masing. Maka di gereja ini juga ada banyak pelayanan. Putra-putri altar, lektor, pemazmur, asisten imam, suster, imam, kami juga lektor, petugas gereja, ya, petugas media. Kalau menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan semangat Tuhan, murah hati, penuh bela rasa, membawa damai sejahtera, nama tercatat di surga. Tapi kalau tidak membawa damai sejahtera, ya, maka menjalankan tugas keramah tamahan, ya, semua membawa kedamaian sejahtera. Itulah yang Tuhan. Jika kamu masuk rumah, berilah damai sejahtera. Fokus pada pekerjaan. Katanya, jangan, kan kita patut ya memberi salam. Kalau saya lewat tuh masuk ke situ, selamat siang, selamat pagi, karena mendungnya selamat pagi, selamat siang. Tapi kalau udah mulai perayaan mau perayaan Ekaristi, kan kok jaim amat tuh, cukup diem, selamat siang, diem. Fokus, ya. Maka kata Yesus, jangan memberi salam dalam perjalananmu. Fokus pada. Kok memberi salam? Tidak. Kalau untuk pekerjaan, untuk fokus, jangan terganggu oleh macam-macam hal. Tapi fokus. Bapak Ibu juga kan setiap komuni selalu fokus kan menyambut Tuhan. Kadang-kadang di jalan kadang malah hey, nah memberi salam salah tuh, nggak boleh kan, fokus mau nyambut Tuhan, hey gitu ya. Nah fokus, kamu kok gitu, harus fokus dulu. Jadi itu yang disebut fokus pada pekerjaan, fokus pada mengandalkan kekuatan Allah, fokus pada kekuatan ilahi, ya. Dan itu yang luar biasa itu ya, nama kita tercatat di surga, ya. Kita sedih kalau tidak tercatat ya. Bayangkan kalau kita ada pendaftaran apapun tidak tercatat, sedih. Apalagi kalau tidak tercatat di surga. Kita meninggal, masuk sana, siapa namanya? Enggak tercatat, sedih. Nah kalau tercatat ya, maka kalau yang menerima tugas, menjalankan dengan baik, yakinlah Tuhan berjanji namamu tercatat di surga. Itulah upah atau kompensasi, ganjaran berharga yang diberikan Allah pada mereka yang melaksanakan tugas perutusan. Kadang kata Yesus, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Bagaimana mungkin Yesus mengutus anak domba ke tengah kita seperti anak domba ke serigala? Mati. Tidak. Kalau Yesus mengutus kita seperti anak domba ke tengah serigala, mungkin gentar, mungkin takut, tidak akan mati, selamat. Loh kenapa? Karena Yesus gembalanya.
Ketika Ia mengutus, Yesus berdiri di depan kita, di samping kita, melindungi kita sebagai anak domba supaya tidak diserang oleh serigala, mengusir serigala pergi jauh, atau membuat serigala menjadi jinak. Yesus mempunyai kuasa. Maka kita pun tidak akan binasa. Yesus di atas salib sana mati-matian membela kita bagaikan anak domba supaya kita tidak mati dan binasa. Itulah sebabnya Yesus mengutus kita seperti anak domba ke tengah serigala dengan keyakinan Tuhan sendiri dengan kuasanya berdiri di samping, di kiri kanan, di depan dan belakang, melindungi kita bagaikan gembala dengan tongkat gembalanya supaya kita selamat. Saudara-saudari yang terkasih, karena pembaptisan kita diutus Allah untuk menyiapkan sesama kita akan kedatangan Tuhan secara pas pantas. Mari lewat perkataan dan perbuatan kita, sesuai dengan posisi dan fungsi kita masing-masing, dimanapun kita berada, keluarga, tengah tetangga, di gereja, tempat kerja, kita mendorong orang lain dengan perbuatan sedemikian rupa, memberi kesaksian sehingga orang lain mau dan mampu menerima Yesus secara pas dan pantas. Perkataan dan perbuatan kita ibarat mewartakan damai sejahtera bagi rumah ini, damai sejahtera bagi pribadi ini, damai sejahtera bagi orang ini, bagi kelompok ini. Kadang kita diberi perutusan yang berat itu, tapi jangan khawatir, Tuhan akan berada di sana. Yesus akan melengkapi kita dengan kuasa yang kita butuhkan. Sementara kita diminta tetap fokus pada penyelenggaraan ilahi dan percaya pada kuasa Allah. Ketika kita diberi perutusan, kita pun menyiapkan diri dan melengkapi dengan apa yang kita bisa karena Tuhan memberikan kepada kita. Kita akan tercengang seperti para murid, 70 murid itu anonim, murid-murid biasa. Bukan 12 rasul yang dipilih Yesus. Orang yang biasa ikut, orang yang biasa mendengar. Mungkin kita semua seperti ini. Tapi ketika diutus, tercengang, bersukacita karena melihat, menyaksikan hasil yang luar biasa. Lebih bersukacita lagi karena nama kita terdaftar di surga.